semuanya mudah-mudahan dapat berkah dari Al-Quranul Karim. Bacaan Qurannya semakin baik, putra putri, cucu-cucunya semuanya ditakdir Allah jadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. 170 surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah huruf-huruf yang tidak ada harokatnya, nah, tidak ada tanda bacanya, ini kita abaikan saja, langsung masukkan pada huruf yang bertanda tasydid. Wa aqamus sholata, huruf lam yang berharokat fathah panjang atau fathah berdiri. La ini disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu huruf hidup kemudian dihentikan disebut mad arif disukun. Jadi cara bacanya la, panjangkan dulu 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Karena huruf terakhir ini adalah tak marbutoh, nah bentuknya seperti ini, maka ketika dihentikan kita bunyikan hak sukun. Wa aqamus sholata, ketika dihentikan wa aqamus sholah, jadi titiknya hilang, itu ya, bukan sholat, tidak. Baik, kita lanjutkan. Inna la nudhi'u ajral muslihin. Baik, kita lanjutkan ayat 171. Wa idna nal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu. Ini bisa kita hentikan satu kata kalau nafasnya pendek seperti nafas saya ya. Kita ulang lagi dari sini. Wa idna taqnal jabala, qaf sukun di tengah bacaan disebut bacaan qalqalah sugro. Fokus cara bacanya. Qalqalah artinya memantul, sugro itu kecil, jadi bunyi qaf ini tetap dipantulkan tapi kecil saja. Wa idna nal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu. Kalau dihentikan di sini nafas tidak kuat, layar belum berfungsi, jadi panjangnya 2 harokat saja dulu. Wa dhannu. Kemudian ulang lagi dari awal kata sebelum berhenti. Wa dhannu annahu waqi'um bihim. Dumah tanwin bertemu ba, disebut bacaan namanya iklab. Dumah tanwin kita tukar dengan mim bunyinya. Nah, dirapatkan bibir, dengungkan 2 harokat. Annahu waqi'um bihim khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kita ulang lagi dari sini. Khudhu ma atainakum, huruf mim yang berharokat fathah, kemudian diikuti alif. Ma ini disebut bacaan mad tabi'i.
Matabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, maka akan muncul layar. Disebut bacaan namanya mad jaiz munfasil. Ma panjangkan 5 harokat atau 5 ketukan. Khudhu ma atainakum biquwatin. Mim sukun bertemu ba disebut namanya bacaan ikhfa syafawi. Bunyi mim dengungkan 2 harokat, posisi bibir rapat tapi masih ada celah untuk bersiap bunyikan ba. Atainakum biquwatin. Beda dengan bacaan iklab. Kalau iklab itu betul-betul ditukar, bunyi dumah tanwin tukar dengan mim, jadi rapatnya penuh 100%. Waqi'um bihim. Nah, kalau mim sukun bertemu ba itu rapat tapi masih ada celah. Ma atainakum biquwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Baik, kita lanjutkan ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Setiap ada kum atau him, nah, nafas kita tidak kuat itu bisa kita hentikan. Kalau berhenti di dzurriyyatahum masih dirasa terlalu panjang, nah ini ada him, boleh berhenti di sini. Adama min zuhurihim. Ya, kita ulang lagi dari sini. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Ulang dari awal kata sebelum pemberhentian. Min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Jim kecil namanya waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh juga dilanjutkan, sesuaikan dengan kondisi nafas masing-masing. Kita ulang dari sini. Min zuhurihim, nun sukun bertemu dha, disebut bacaan namanya ikhfa syafawi. Saya ulang, ikhfa awsat ya, ikhfa awsat. Kalau ikhfa syafawi itu hukum mim sukun, kalau nun sukun itu namanya ikhfa hakiki, tingkatannya yaitu awsat, pertengahan. Min zuhurihim. Sekarang cara bunyikannya, bunyi nun dengungkan 2 harokat. Ketika dengung, lisan kita sudah bersiap untuk bunyikan dha. Min zuhurihim dzurriyyatahum. Kita perhatikan huruf ro dan ya, dua-duanya bertanda tasydid atau syiddah. Nah, jadi syiddah itu artinya tertahan ya, atau kita baca kuat, ditekan. Dzurriyyatahum. Karena tanda syiddahnya ada 2, berarti ditekannya juga 2 kali. Dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim.
Baik, kita ulang lagi dari sini. Min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ambil lafaz baru. Alastu bi rabbikum. Qaf dan lam kecil, lebih baik berhenti, namanya waqaf ula. Kita lanjutkan. Qalu bala syahidna. Ada titik 3. Ya, kita fokus di titik 3. Ini merupakan salah satu tanda waqaf atau tanda pemberhentian. Setiap ada titik 3, ini pasti ada satu pasang atau ada 2. Ya, tidak mungkin satu. Ini namanya titik 3 mu'anaqah. Jadi cara menghentikannya itu kita bisa hentikan di titik 3 pertama atau titik 3 yang kedua. Berhentilah di salah satu. Tidak boleh berhenti semua, juga tidak boleh diterobos semuanya. Itu ya. Berhenti di yang pertama, berarti yang kedua tidak usah. Lanjut berarti. Kalau berhentinya di titik 3 yang kedua, titik 3 pertama kita terobos. Kita coba dua-duanya berhenti di titik 3 pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala. 2 harokat. Syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Gitu ya. Titik 31 berhenti, titik 32 tidak usah. Nah, karena tidak dihentikan, di sini ada fathah diikuti alif. Nah, disebut bacaan maqtabi'i. Maqtabi'i bertemu hamzah di lain kata, meskipun tidak ada layar, ini berhukum bacaan majaiz munfasil. Jadi nanya, panjangkan 5 harokat. Syahidna an taqulu. Gitu ya. Nah, kita coba berhenti di titik 3 kedua sekarang. Berarti di titik 3 pertama lanjutkan. Bismillah. Qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Itu ya cara bacanya.